Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Dwi Bonsai 83. Hari ini saya ingin mengajak sahabat untuk mengenal kuncung serta perawatan kuncung dari dongkelan sampai dia tumbuh subur seperti ini. Tapi sebelum saya melanjutkan perbincangan kita tentang kuncung dan bagaimana tips perawatannya, jangan lupa untuk selalu dukung saya di channel Dwi Bonsai 83 agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten yang terbaik tentang perawatan sederhana untuk bonsai. Kemudian jangan lupa pula untuk subscribe, like, komen, dan share. Oke sahabat bonsai, di hadapan kita sudah ada bonsai kuncung. Bonsai kuncung ini sudah saya rawat, pernah saya upload ya. Ini pernah saya upload sekitar 5 bulan kemarin, tapi dia belum seperti ini. Nah sekarang ini sahabat bonsai bisa melihat daunnya kecil, sehat, hijau. Kalau daun mudanya seperti ini, dia agak hijau muda ke kuning-kuningan ya, tapi bukan layu, tapi memang seperti ini. Nah seperti ini. Nah kalau dia layu udah seperti ini. Nah seperti ini pohon atau bonsai kuncung yang saya miliki, yang pernah saya upload 5 bulan kemarin. Sekarang sudah seperti ini ya, sehat, subur, daunnya lebat. Kemudian untuk batangnya, semoga bisa tampak ya, batangnya seperti ini, tidak terlalu besar. Tapi untuk bonsai sudah cukup lumayan ya. Memang ini belum saya wiring, belum saya apa-apakan. Memang sengaja masih saya biarkan untuk dia terus berkembang, tumbuh, biar dia lebat. Nanti baru akan saya wiring. Ini memang masih dalam tahap program ya, tahap program untuk pohon kuncung atau bonsai kuncung yang saya miliki. Kenapa saya mengangkat topik tentang kuncung? Karena di kolom komentar di video saya sebelumnya 5 bulan yang lalu, ketika saya memposting kuncung, ada yang bertanya, "Bang, bagaimana perawatan bonsai kuncung dari dongkelan sampai dia bisa hidup, bertahan hidup seperti ini dan subur?" Maka hari ini saya jawab, untuk perawatan bonsai kuncung atau pohon kuncung dari dongkelan sampai dia bisa hidup seperti ini, kemudian subur ya, subur seperti ini. Media yang saya gunakan, pertama pasir, kedua kokopit dan sekam, lalu saya campurkan tanah bakar. Akan tetapi untuk pasir, tanah bakar itu jangan lupa dicuci bersih, kemudian dijemur sampai kering, barulah dicampur, diadukkan dengan kokopit dan sekam. Setelah itu bercampur, baru dimasukkan ke dalam media pot atau polybag atau karung atau ember ya, sebagai untuk media daripada tanaman kuncung. Nah, karena memang pohon kuncung, cucur atap, jambu nasi-nasi itu sangat susah hidup atau bertahan hidup dari dongkelan ke tempat media yang baru, karena perlu proses dalam beradaptasi. Berbeda dengan bonsai yang lain ya, seperti saya miliki, saya pernah mengambil beringin, kemudian waru, lalu ada lamtoro ya, kemudian ada pohon kelor. Itu tanaman seperti itu mereka lebih mudah beradaptasi, diletakkan di mana saja mereka lebih mudah beradaptasi. Tapi kalau untuk kuncung, jambu nasi serta cucur atap itu sangat susah ya untuk beradaptasi. Dia perlu waktu dan
dalam proses itulah kadang-kadang banyak tanaman bonsai kunjung, jambu nasi-nasi, dan cucur atap tidak bisa bertahan hidup atau mati. Nah, oleh karenanya di sini tips perawatannya, ya, memang untuk pertumbuhan daripada kunjung itu dia pertama sangat lambat. Oleh karenanya kita perlu memberikan perangsang akar seperti B1, kemudian bawang. Nah, bawang itu cukup kita poleskan di batang. Kita poleskan langsung pada batangnya agar, nah seperti ini dia akan tumbuh trubus-trubus baru ya, untuk menunjukkan trubus-trubus baru. Dan dia bisa subur seperti ini. Jangan lupa juga kita berikan mutiara, pupuk mutiara kalau saya, tapi kalau sahabat bonsai ada pupuk yang lain silakan. Tapi saya lebih ke pupuk mutiara, karena pupuk mutiara tuh bagi saya sudah cukup komplit ya, sempurna ya dalam bonsai-bonsai saya, karena pertama bisa untuk daun, kemudian merangsang akar juga. Kemudian kalau ada tanaman-tanaman buah seperti murbe saya seperti ini, dia cepat sekali dan buahnya bisa besar. Begitu pula untuk kunjung. Kunjung daunnya seperti ini, hijau ya, subur, lebat ya. Karena ini saya menggunakan B1 pupuk mutiara dan bawang merah yang saya poleskan langsung di pokok batangnya ya, di batangnya langsung. Nah, kemudian untuk penyiramannya dilakukan 2 kali sehari. Tapi kalau cuaca panas, lakukan penyiraman sampai 3 kali. Nah, proses yang memang agak susah di bonsai kunjung ini ketika dia baru dari dongkelan. Nah, seperti ini. Nah, ini sekitar hampir 3 minggu, hampir 1 bulan ya, belum tampak ya. Nah, tapi ciri-ciri dia akan mengeluarkan tunas baru. Sahabat bonsai yang memiliki pohon kunjung harus tahu ya, ciri-ciri dia akan mengeluarkan tunas baru. Nah, ini dia akan tumbuh akar berwarna merah seperti ini. Semoga tampak ya, seperti ini. Nah, ini ciri-ciri kunjung kita masih hidup dan akan mengeluarkan trubus baru. Nah, ini baru sekitar 3 minggu sampai 4 minggu ya saya ambil. Nah, memang untuk proses serta tahapan daripada pohon kunjung ini sangat berbeda ya. Nah, ini untuk mencari kunjung yang besar, untuk batangnya yang besar itu memang sekarang sudah sulit, dan memang untuk pohon kunjung dan jambu nasi itu sudah mulai langka ya. Nah, jadi perlu sahabat bonsai perhatikan untuk perawatan daripada pohon kunjung dari dongkelan. Dia harus muncul seperti ini ya, semoga bisa terlihat. Nah, ini ada akar berwarna merah seperti akar angin, seperti pohon cucur atap. Kalau dia sudah mengeluarkan ini, mudah-mudahan dalam jarak waktu 1 bulan biasanya dia akan mengeluarkan trubus ya, akan mengeluarkan trubus baru. Nah, untuk mengeluarkan trubus baru ini, itulah fungsi daripada B1 dan bawang merah serta pupuk daripada mutiara yang saya gunakan. Kemudian dan perlu dijaga juga untuk batangnya jangan sampai kering ya, ini kan basah, jangan sampai kering, apalagi di bagian akarnya ini jangan sampai kering. Nah, ini kan sudah mulai hidup untuk akar-akarnya, ini baru ini. Nah, itu harus tetap terjaga
Kemudian harus mengeluarkan akar angin berwarna merah seperti itu. Itu ciri atau tanda bahwa kuncung yang kita rawat dari dongkelan itu bisa kita katakan bisa untuk bertahan hidup atau dia hidup, dan bahkan bisa mengeluarkan trubus-trubus baru dalam jarak waktu paling cepat biasanya 2 minggu, paling lambat itu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Memang seperti saya katakan, untuk pertumbuhan daripada kuncung itu sangat lambat sekali. Nah, kemudian setelah dia seperti ini subur, lakukan seperti biasanya penyiraman 2 kali, dan 1 bulan sekali berikan pupuk mutiara atau pupuk lain yang biasanya sahabat bonsai gunakan ya. Jika panas terik matahari lagi tingginya, itu bisa dilakukan penyiraman 3 kali. Kemudian untuk agar dia tetap sehat subur seperti ini, lakukan untuk penggantian media bisa dilakukan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, agar pohon kuncung atau bonsai kuncung yang kita miliki itu bisa mengeluarkan tunas-tunas baru atau trubus-trubus baru ya, seperti ini ya. Ini biasanya saya sekitar 3 bulan atau 3 bulan sekali ya, ini saya ganti media. Nah, dia kan trubus-trubus baru ya, dia akan mengeluarkan daun-daun baru dan sehat ya, seperti ini. Memang banyak sekali teman saya juga yang melakukan perawatan terhadap kuncung, banyak yang mati, tidak bisa bertahan hidup dari dongkelan. Makanya untuk pohon kuncung ini harus benar-benar ekstra dalam teknik perawatannya dari dongkelan sampai dia seperti ini. Kalau dia sudah seperti ini akan lebih mudah dalam perawatannya karena sudah tumbuh ya, berbeda dengan posisinya yang masih seperti ini. Jadi kita perlu teliti dalam melihat bonsai-bonsai kita dari dongkelan. Kenapa saya lebih tertarik dengan pohon kuncung, jambu nasi-nasi, pohon cucur atap? Karena memang proses dari nolnya, pertama memiliki tantangan ya bagi saya dalam perawatan, berbeda dengan bonsai yang saya miliki seperti waru, lamtoro, kemudian beringin, lalu ada juga seperti senggani ya. Itu untuk tantangannya bagi saya, tapi ini bagi saya ya itu kurang greget bagi saya. Tapi kalau untuk kuncung memang saya benar-benar bagaimana, karena memang sudah hampir 1 bulan pun belum tampak ya. Jadi kita terpacu untuk benar-benar ekstra perhatian terhadap tanaman kuncung ini. Apalagi kuncung ini sangat bagus, sangat cantik, daunnya kecil, apalagi sudah seperti ini kita tambahkan moss ya, moss ya, dia sudah tampak lebih cantik lagi untuk setelah dia jadi subur ya. Nah, seperti ini dia sudah subur, bahkan kata teman saya udah seperti pohon Natal katanya, seperti ini ya. Sahabat bonsai bisa melihat. Oke, sahabat bonsai, mungkin itu tentang bagaimana perawatan dari tanaman kuncung atau bonsai kuncung. Jika sahabat bonsai memiliki tanaman kuncung atau bonsai kuncung, bisa dilakukan tipsnya seperti yang saya lakukan, atau sahabat bonsai bisa memiliki tips atau perawatan yang lain
Dan untuk yang ada komen di kolom komentar saya terhadap kunjung, semoga mengerti, kemudian bisa memahami dengan apa yang saya berikan tadi untuk pengetahuan terhadap kunjung, dan semoga bisa bermanfaat juga bagi sahabat bonsai yang memiliki tanaman atau bonsai kunjung. Mungkin sampai di sini, teruslah dukung saya agar saya terus bisa memberikan tips serta metode perawatan yang sederhana terhadap tanaman ataupun bonsai yang saya miliki. Kemudian teruslah kita berkarya, berinovasi dan berkreasi. Salam bonsai Indonesia.